Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Foben Family Channel. Jadi teman-teman, kita hari ini tadi udah belanja, kita bertiga. Mau lihat kita belanja apa? Kita belanjanya ke pasar. Kalau orang Medan bilangnya ke pajak gitu ya. Kita liatin kita beli apa aja ya. Kita belinya nggak banyak-banyak, cuman cukup untuk bisa sih 2 hari aja. Tapi ini kita nggak belanja lauk ya. Ayo kita lihat apa aja yang mama belanja hari ini dan kakak belanja hari ini. Adik juga. Jadi mama ada belanja ini. Tadadada. Cuman ada 4 kantong plastik ya teman-teman. Pertama abang tadi request pineapple. Pineapple gini kita beli 2 aja. Ini. Terus kakak ada request buah apa ini? Pepaya. Terus ini ada buka kak. Open. Brokoli. Kesukaan adek. Dadah. Habisin makanannya. Terus one more. Ini adalah sayur kesukaan buka kak. Open. Sayur apa ini? Bayam. Cukul. Ini sayur kesukaan mama. Jadi kita beberapa hari ini, berapa minggu ini kita sering masak sayur ini ya teman-teman. Kalau masak sayur ini ya teman-teman, ini mengingatkan saya tuh dulu kalau sama mamanya mama bahkan bilang ke mamanya mama gini, Mak, buatin masakin sayur kesukaan kakak dong. Dia langsung tahu ini sayurnya. Ini punya sejarah ya. Sayur ini punya sejarah. Jadi dulu pada masa kecil mama itu ya, mama suka nonton film Cina gitu. Terus film Cina itu ada makan sayur yang hijau seperti ini gitu kan. Ternyata sayurnya itu adalah namanya kailan. Pada saat mama kecil dulu kan susah ya sayur-sayuran atau makanan-makanan, bahan-bahan makanan yang yang dari luar negeri itu kita taunya kan bayam, kangkung kayak gitu-gitu kan ya teman-teman. Jadi kayak kailan, pokca itu tuh belum masih jarang ya teman-teman. Jadi itu masih jarang. Jadi mama tuh nggak tahu sayur itu dan mamanya mama juga nggak tahu itu sayurnya apa. Jadi kebetulan ada sayur ini bunga kol atau pucuk kol gitu ya. Terus ini dibuang-buang gitu kan, ini boleh buang-buang, dulu dibuang-buang, sekarang dijual teman-teman, orang udah tahu makan, jadi ini dijual. Kayak brokoli dulu kan, asparagus itu kan makanan sayuran jarang gitu kan ya, ada pocoy, ada palikailan kayak gitu-gitu, itu sangat jarang. Terus mamanya mama juga nggak tahu itu sayuran apa, yang di Chinese kan berbeda lah, paling kayak kol, cauliflower, kayak kembang kol itu adalah dulu kan sering masak lah mama gitu. Tapi kalau misalnya kayak brokoli mama tahu pada saat mama zaman kerja. Kayak asparagus kayak gitu kan sayur-sayuran kayak gitu mama taunya pada saat zaman kerja. Kalau pokcay mungkin mama SMP gitu udah sering lah mamanya mama masak kan ya. Iya. Bukan sering tapi beberapa kali bisa gitu. Terus pengganti si kailan tuh ya ini sayur mama cari di pajak gitu kan ya, di pasar yang green kayak gini. Mama cerita ke mamanya, Mak, kakak sukalah sayur yang green kayak gitu, yang hijau kayak gitu. Ya udah bisa mama cari di pajak gitu kan. Mamanya mama yang ngomong seperti itu. Terus kan yaudah dimasakin. Terus dia masak cuma ditumis doang pakai garlic, sumpah. Dan mama tuh beneran masak kayak gitu. Memang masakannya memang kayak gitu doang. Dan mama tuh suka kayak mungkin kasih garam lah, penyedap, udah gitu doang. Kadang nggak pakai penyedap, itu jorok kan, nggak suka mama. Terus sampai sekarang itu dimasaknya kayak gitu. Dan enaknya lagi kalau zaman dulu kan ada yang ikan dencis yang kecil-kecil banget, yang segini-segini gitu kan ya, dencisnya. Kalau dulu itu murah banget, mungkin orang-orang belum tahu makan kan. Jadi 3 kilo itu 10.000 teman-teman. Nah sekarang ya Allah ya Rabbi, setengah kilo itu 30.000. Apalagi sekarang ikan lagi mahal kan.
nggak ada ikan sama sekali. Yang kecil-kecil udah nggak ada loh. Yang anak-anaknya dencis gitu kan, yang cucu-cucu dencis gitu juga. Dulu pas mama masih sekolah itu segitu. Memang mama juga jarang-jarang ke pajak ya. Mungkin mamanya mama yang ke pajak, tapi begitulah. Mereka tahu harga, jadi dia sering ceritakan kayak curhat sama anak-anaknya. Oh ya tadi mama ketemu ikannya murah segini, ya udah mama beli 3 kilo, ya udah disiangi jadi bisa untuk 2 atau 3 hari gitu kan. Dan hampir tiap hari kita makan tuh yang sambel-sambel kayak gitu kan. Kita juga bukan orang yang berada sekali ya teman-teman. Kita ya memang juga anaknya banyak. Dulu kan adik-adik mama kan ada lagi, bukan mama aja kan, adik-adik mama ada 4 lagi. Jadi kita makan kayak gitu aja udah syukur, udah alhamdulillah banget ya. Bisa makan ikan, biarpun ikannya kecil-kecil, murah. Nggak tahu ikan itu sekarang mahal teman-teman, ya ampun. Dan sayur ini sekarang dijual teman-teman. Dulu itu dibuang, kata mamanya mama itu dibuang untuk makan ternak, kayak gitu-gitu kan. Dan sekarang itu dijual, amazing ya. Tapi masih murah, bisa dikatakan murah. Segini, tahu nggak ini berapa? Ini 2.000. Sebanyak ini 2.000 rupiah. Dan kalau kita ke Brastagi ya, ke Brastagi supermarket, nah segini itu udah 10.000 teman-teman. Mama lihat, aduh sama kan, kadang juga dia nggak pakai pestisida, jadi dia berulat gitu teman-teman. Nah kalau teman-teman bilang, ini sayurannya berulat, ini jorok banget segala macam, enggak ya teman-teman. Makanan yang berulat itu tandanya dia nggak pakai pestisida ataupun nggak terkena pestisida. Kalau yang di ladangnya pakai pestisida itu kena. Kenapa mama bilang? Pestisida itu racun. Jadi kalau kita masak makanan atau sayuran yang berulat, itu berarti sayurannya sehat. Kalau kita yang cantik, yang nggak berulat sama sekali, berarti itu ada pestisidanya. Pestisida itu racun ya teman-teman. Kalau sayuran nggak dicuci bersih, kita juga kena racun ke dalam tubuh kita, juga beracun kan jadinya. Jadi begitu ya teman-teman, kita harus pandai-pandai memilih ya. Mama juga ngertinya pada saat kerja, jadi pada saat manajer mama dulu, yang leader-leader mama dulu, yang training, kayak gitu kan, kita di training juga lah gitu kan. Mama kerja juga di training untuk menambah knowledge kita, kayak gitu-gitu. Mungkin dari hal dasar gitu ya. Bisa dari kitchen, FB service, produk, kayak gitu-gitu ya teman-teman. Nah, kita bukannya mau, kok makannya sayuran, kok makannya buah-buahan melulu. Tenang, kita juga ada proteinnya. Cuman anak-anak suka proteinnya tuh ikan. Kebetulan ikan lagi mahal, jadi kita semua yang mahal ya, telur mahal, ayam mahal, apalagi daging gitu ya. Ikan teri pun mahal. Kita nggak tahu kayak mana nih hidup di Indonesia ini ya. Luar biasa. Yang kaya ya enak aja, media udah ada duit. Kalau kita yang belum kaya gimana? Semoga ya Allah beri kita kesehatan, limpahan rezeki ya teman-teman ya. Semoga lah ya kita diberi perlindungan Allah ya teman-teman. Oke, waktunya kita mau beres-beres, mau masak-masak, mau potong-potong buah untuk cemil-cemilan. Syukur alhamdulillahnya anak-anak mama itu cemil-cemilannya itu nggak yang kayak teman-teman, anak-anak teman-teman mama. Ma, minta dong 2.000, minta dong goceng, minta dong 10.000, mau jajan nih gitu, mau ke Indomaret nih, mau ke Alfamidi nih, atau mau ke warung nih, mau ke Kede nih. Kalau orang Medan gitu yang ngomong mau ke Kede, mau jajan di Kede gitu, mau dijajan gitu. Jadi nasib baiknya anak-anak mama tuh pengertian. Alhamdulillah anak-anak mama tuh pengertian. Dia nggak tukang minta jajan. Bahkan di sekolah itu ya, bukan jarang loh, nggak pernah kita kasih jajan kecuali dia minta-minta, puji-puji kita. Dia udah kepengen banget mau jajan di sekolah, karena kan ya gimana ya, anak-anak juga kadang-kadang juga kepengen lah mau jajan di kantin ya gitu. Jadi ada nih cerita pada saat hari Friday kemarin kan, last Friday, dia ngomong gini, mama kasih infak, pas-pasan lah kan, infak, mama kasih duit hanya untuk infak. Jadi every Friday, setiap hari Jumat itu ada infak gitu.
Jadi kakak kasih berapa, abang juga dikasih berapa. Jadi khusus untuk infak lah gitu kan. Mama kasih ke walletnya, kan ada kan di step back mereka ada walletnya, wallet untuk infak gitu. Terus dia udah kasih infak dong, tek udah kasih infak. Dia temuin di poketnya, poket baju atau di poket bag yang lainnya. Ada 2.000, ada 2.000 rupiah, ada 2.000 rupiah. Si abang nih ya. Terus dia bilang kayak gini, ada 2.000 nih. Duit siapa nih? Dia kaget kan. Mungkin itu duit dia, tapi dia lupa kapan letaknya. Saking gak pernahnya dia pegang duit, teman-teman. Jadi begitu ya. Dia ambil lah duit itu. Terus, jajan nih, enak nih di kantin gitu kan. Terus dia mikir, teng. Dapat apa sih 2.000 di kantin ini? Dia pernah jajan 2.000 cuman dapat sip yang kecil-kecil itu loh, teman-teman, yang biskuit sip itu, sip yang yellow itu. Ini juga nggak bakalan kenyang. Ya udahlah, masukin aja ke kotak infak, kata kayak gitu. Lucu banget kan. Sebenarnya saya ada sedih nggak bisa jajan, tapi kan mama bawain dia lunch, snack box, bekal snack gitu. Ya udah, jadi kita ngajari anak nggak boleh yang berhambur-hamburan, kan juga ada suratnya kan. Alhaakumut takatsur gitu. Jangan bermegah-megahan gitu. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Itulah mama juga ajarin dan amalkan tentang surah-surahnya Allah kepada anak-anak mama. Bukan berarti mama pelit ya teman-teman. Cuma mama mengajarkan aja. Jangan kita bermegah-megahan. Biarpun kita banyak uang, tapi kita janganlah bermegah-megahan gitu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya videonya. Semoga teman-teman menonton video ini, menikmatinya, dan video kami sangat bermanfaat untuk teman-teman. Mama berdoa untuk kita semua, semoga kita diberi kesehatan, kemudahan segala rencana, dijauhkan segala hambatan, dijauhkan dari orang-orang yang sirik kepada kita gitu. Semoga teman-teman juga selalu senang menonton video kami ya teman-teman. Jangan lupa di like dan subscribe, komen, and share juga ya video kami. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye.